Kota Medan tidak bisa terlepas dari sejarah tembakau Deli. Di era kolonial, hasil perkebunan tembakau dari tanah Deli menjadi primadona di dunia internasional. Demi memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi pada saat itu, maka dikembangkan pula lah perkereta apian di Kota Medan sebagai sarana transportasi pengangkutan hasil perkebunan. Dan salah satu buktinya adalah Balai Yasa yang merupakan pusat perbengkelan yang berada di Kota Medan yang sudah didirikan sejak tahun 1919 dan hingga kini masih terus beroperasi. Kira-kira seperti apa perbengkelan perkereta apian yang ada di Balai Yasa? Kita akan langsung masuk ke dalam. Pusat perbengkelan kereta api ini menjadi salah satu tonggak sejarah transportasi kereta api di Sumatera Utara. Pada masa itu, tahun 1869, ekspor hasil kebun tembakau memiliki kualitas yang sangat bagus sehingga mampu menembus pasar Eropa. Kondisi ini membuat perusahaan perkebunan tembakau Deli membutuhkan pengangkutan berkapasitas besar yang aman dan cepat untuk membawa tembakau hasil olahan ke pusat kota dan kemudian diekspor ke berbagai negara Eropa. Berawal dari sinilah Balai Yasa didirikan pada tahun 1919. Kondisi Balai Yasa saat ini cukup terawat dengan baik. Jika kita masuk ke dalamnya, maka kita akan melihat bangunan dengan gaya arsitektur yang kental akan gaya era kolonial. Meskipun sudah berganti zaman, namun bentuk keaslian bangunan masih tetap asli dan terawat. Selain itu, peralatan perbengkelan juga masih dapat digunakan untuk permajaan kereta api. Ini adalah bangunan heritage yang zaman Belanda dulu yang bangun, masih berdiri megah sekali. Kemudian ini ada lonceng pada waktu masuk kerja, ini lonceng selalu dibunyikan. Kemudian tugas pokok dari Balai Yasa ini adalah tempat untuk merawat semua jenis kereta api, mulai dari lokomotif, kalau dulu zaman lok uap ya, sekarang sudah lok diesel, kemudian kereta, kemudian ada gerbong. Jadi ini Mbak yang saya jelaskan tadi, kita masih punya aset mesin bubut buatan tahun 1931 dia mulai digunakan atau mulai beroperasi. Nah, ini adalah masih peninggalan zaman Belanda dulu, dibuat di Amerika, produksi Amerika, perusahaannya namanya Cincin Ati. Dan sekarang ini masih bisa beroperasi, namun karena dari sisi kepresisian masih kepresisiannya masih kurang, sehingga kita sementara ini kita menggunakan mesin-mesin yang sudah baru, generasi baru. Tapi secara operasional sebenarnya ini masih bisa beroperasi seperti itu. Ini digunakan untuk apa ini, Pak? Ini digunakan untuk membuat komponen kereta dan gerbong. Dari catatan sejarah, perkeretaapian di Sumatera Utara dibangun hanya sebagai sarana pengangkut hasil perkebunan di sepanjang Sumatera Timur menuju Pelabuhan Belawan sebagai gerbang ekspor. Didirikanlah perusahaan kereta api Deli Sportweg Maskapai pada tahun 1883 demi memenuhi kebutuhan transportasi yang memadai, cepat, dan bermuatan besar. Pasca peristiwa sejarah inilah kereta api kemudian dikembangkan menjadi alat transportasi massal bagi masyarakat Sumatera Utara. Mengangkut hasil perkebunan mungkin sudah tak menjadi prioritas bagi kereta api lagi, melainkan sebagai sarana transportasi publik. Balai Yasa sebagai pusat perbengkelan perkeretaapian yang berada di Kota Medan hingga kini masih terus beroperasi meski tembakau Deli kini sudah menjadi histori. Semoga jalur perkeretaapian di sepanjang Sumatera Timur yang dulunya digunakan bisa kembali beroperasi sehingga tak menjadi histori. Rusmi Haryani, Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.